keputusan Bang Rasman ini? Oke, pertama belum bang yang lain bang. Teman-teman media, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang terus mengawal perkara Pak Rasman ini hingga hari ini kita akan menghadapi sidang agenda putusan. Baik, pertama Pak Rasman mengucapkan salam untuk teman-teman media. Kondisi Pak Rasman masih sakit dan hari ini masih menjalani pengobatan, kan begitu. Namun begitupun kami dari tim kuasa hukum akan mencoba menjelaskan nanti di pengadilan bagaimana kondisi terkini Pak Rasman. Nah, poinnya itu dulu. Nanti setelah persidangan saya update lagi informasi apa. Nah, terhadap kondisinya itu nanti di pengadilan sama-sama kita dengarkan. Bang, sakit apa sih mungkin bang? Sedikit bang. Nanti di pengadilan. Karena gitu. Jangan didahului kan, gitu kan? Disampaikan di persidangan dahulu. Setelah sidang nanti saya bawa surat rekomendasi dari Rumah Sakit Penang terhadap kondisi terkini Pak Rasman. Nanti setelah persidangan juga akan saya perlihatkan kepada teman-teman media lagi bang semua. sidang hari ini bang. Kita mencoba untuk mengajukan permohonan ditunda. Sebenarnya sidang minggu lalu itu yang kami sampaikan, di mana tim kuasa hukum menyampaikan permohonan untuk 30 hari. Ini sudah koordinasi dengan dokter yang ada di Indonesia. Dokter di Rumah Sakit Koja memang sudah menyarankan itu untuk ditunda lebih kurang 30 hari. Kemudian Pak Rasman memang harus dirujuk ke rumah sakit di Penang luar negeri terhadap kondisi penyakitnya. Memang sebenarnya ini sudah ada informasi dari kemarin, makanya kami meminta untuk itu. Dan sudah kami sampaikan kepada hakim, kalaupun dipaksakan sidang dilaksanakan minggu depan, potensinya kemungkinan besar Pak Rasman tidak akan hadir, kan begitu. Tetapi hakim menganggap bahwa ya yang namanya kesehatan orang siapa yang tahu, bisa saja 2 hari 3 hari istirahat sembuh. Nah, hakim pada saat itu menunggu itu gitu. Barangkali Pak Rasman minggu ini bisa melaksanakan persidangan, ya datang gitu. Kalaupun seandainya Pak Rasman tidak datang, disampaikan di persidangan. Akan membawa dokter untuk menjadikan saksi nanti. Baik, kalau untuk membawa dokter, agenda kan sudah selesai nih, agenda pembuktian. Jadi dari tim kuasa hukum tidak lagi mengajukan saksi apapun, termasuk dokter. Kalau untuk menerangkan sakit, saya pikir surat itu sudah sangat menjelaskan apa penyakit yang diderita Pak Rasman, gangguan di mana aja, kemudian Pak Rasman harus menjalani pengobatan berapa lama. Nah, itu semua di surat itu sudah dituangkan sebenarnya. Jadi saya pikir orang awam sekalipun bisa membaca itu tanpa harus dokter yang membaca atau membacakan diagnosanya gitu. Itu poinnya. Tapi kemungkinan besar nggak sih bang kalau putusan bakalan dibacakan hari ini? Begini teman-teman, saya pikir keyakinan saya tidak akan seperti itu. Karena ini perkara bukan perkara luar biasa, bukan perkara yang secara lex spesialis diatur oleh undang-undang dapat diputus tanpa kehadiran dari terdakwa, kan begitu. Ini perkara-perkara ITE, di mana di ITE dalam undang-undang ITE tidak ada mengatur, tidak diperbolehkan putusan dilakukan in absentia tanpa kehadiran terdakwa. Apalagi sakit. Apalagi kondisi sakit. Ingat, ada 2 kondisi yang memang hukum diperbolehkan untuk menetapkan putusan itu secara in absentia tanpa kehadiran terdakwa. Pertama, apabila undang-undang khususnya mengatur membolehkan itu. Itu yang pertama. Undang-undang khusus ini termasuk dalam perbuatan korupsi. Biasa tindak pidana korupsi ini memang harus memulihkan negara, keuangan negara, makanya bisa diputus tanpa kehadiran terdakwa. Yang kedua juga teroris, kejahatan-kejahatan luar biasa, kan begitu. Yang kedua, alasan boleh dilakukan in absentia itu harus dengan dasar panggilan sudah dilakukan secara patut dan sah, tetapi terdakwa tidak ada kabar, gitu. Tidak ada kabar, itu catatannya, tidak ada kabar. Nah, ketika tidak ada kabar, maka hakim boleh mengambil kebijakan atau keputusan untuk memutus secara in absentia. Saya pikir Pak Rasman adalah terdakwa yang beritikat baik, yang dimana Pak Rasman sejak awal sudah menginformasikan kondisinya gitu. Nah, tetapi hakim masih menganggap 1 minggu bisa gitu. Saya nanti akan mencoba menawarkan alternatif.
karena kondisi Pak Rasman kan belum bisa benar-benar belum bisa dibawa ke pengadilan gitu. Apakah nanti akan dilakukan secara Zoom? Ya kan, mungkin untuk minggu depan atau 2 minggu lagi dilakukan secara Zoom ketika kondisi Pak Rasman masih belum membaik gitu loh. Jadi kami berharap juga supaya perkara ini cepat ingkrahnya gitu, cepat berkekuatan hukumnya gitu. Cepat ditentukan apakah Pak Rasman bersalah atau tidak gitu. Saya pikir itu Memang, Bang, poinnya. penyakitnya, Bang. Cukup parah. Saya pikir kemarin sudah ada salah satu media yang mulai menginformasikan gitu kondisi Pak Rasman. Nah, hampir begitulah Sampai nggak bisa bangun, Bang. posisinya. Apa gimana mungkin? Kalau nggak bisa bangun, nggak. Karena kan sekitar 3 hari juga, 3 hari yang lalu Pak Rasman kan didorong pakai kursi roda kan. Nah, artinya itu kan bangun kan. Nah, itu dia Ada poinnya. apa kepala apa namanya? Sakit di kepala gitu. Benar, sakit Pak Rasman itu kan ada 2, GERD dan vertigo. Vertigo itu yang memang di kepala gitu. Vertigo itu gangguan di otak. Kalau kondisinya belum membaik bang. Gimana bang? Si Pak Rasman belum membaik kan itu berapa minggu bang? Belum membaik bang, kondisi Pak Rasman belum membaik. Ya. Oke, itu bang.